manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kedua-dua unsur ini ada sakitnya. Jasmani ada sakitnya, rohani ada sakitnya. Yang kalau sakit itu jasmani, ada tata cara rawatannya, dan ada orang yang merawatnya, ahlinya. Dan kalau yang sakit itu rohani, ada juga rawatannya, ada juga orang tempat mengadu tentang sakit itu. Kalau yang sakit itu jasmani, bertanya kepada dokter. Dan tempat rawatan namanya rumah sakit, tuan-tuan sekalian. Bertebaran di Medan nih, ada yang bosa, ada yang sodang, ada yang koci. Pilihlah mana al-salat duit, masuk rumah sakit yang mahal. Tapi kalau kita sakit secara jasmani, rumah sakit. Dan orang yang merawat kita, memberikan nasihat-nasihat kita, namanya dokter. Tapi kalau yang sakit itu adalah rohani, jangan dibawa ke rumah sakit. Ponding dokter itu nanti. Yang sombongnya, yang irinya, yang dengkinya, yang rianya, dan lain-lainnya. Yang hubud dunia, hubud malnya, segala macamnya. Itu tempat bertanya kepada seorang guru dan dinamakan mursyid, tempat rawatannya rumah suluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala maslahatal jismi fi hadhil akwan. Wa maslahatar ruhi fi al-qurbi minallahir rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi khalaqal jinan wan niran. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mahil kufri wa tuyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil insan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita kembali dapat bertemu, berkumpul di majlis ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisatu wal arba'un ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-246 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, innama wasi'akal kaunu
min haitsu jusmaniyatu wa lam yasa'ka min haitsu subutu ruhaniyati. Hanya saja meluasi akan engkau oleh alam ini dari sekira-kira jasmani engkau, dan tidak bisa meluasi alam ini akan engkau dari sekira-kira rohaniah engkau. Begitulah tuan-tuan, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-246 ini. Alam ini dapat menampung dari segi fisik kita, tapi alam ini tidak akan mampu, tidak dapat menampung kita dari segi rohani kita. Dari segi fisik ditampung oleh alam, tapi dari segi rohani tak akan bisa alam ini menampung kita dari rohani. Al-insanu majmu'us naini. Manusia itu himpunan dua sesuatu. Artinya kita ini, tuan-tuan sekalian, kita ini terdiri dari dua unsur. Jismaniyatun wa ruhaniyatun. Ada jasmani, ada rohani. Itulah manusia. Ada sisi jasmaninya, ada sisi rohaninya. Yang biasa kita sebut zahir dan batin. Ada zahirnya, ada batinnya. Kalau pertemuan sebelumnya, kita berada di tengah-tengah, di antara dua alam, alam mulki dan alam malakut. Mulki dapat dilihat, didengar, dirasa. Malakut sebaliknya tidak dapat didengar dan dirasa. Kita berada di dua alam itu. Ada mulkinya, ada malakutnya, tuan-tuan sekalian. Fal jismaniyatu wasi'aha hadzal kaun li'annaha munasabatun lahu wa masalihaha ghaira kharijatin anhu. Bermula jasmani manusia, meluasi, mencukupi akan dia oleh alam ini, khususnya bumi atau dunia. Tuan-tuan sekalian, jadi ada istilah al-kaun. Al-kaun itu alam, bumi atau dunia ini. Dunia ini boleh kita sebut bumi atau dunia ini. Dunia ini sangatlah luasnya. Sangat luas bila ia dipandang dengan pandangan mata jasmani kita. Tetapi dunia ini, bumi ini sangatlah kecil, sangatlah sempit bila dipandang secara rohani. Akan tetapi kita sebagai manusia terbiasa atau biasa memandang dunia ini dari segi pandangan mata jasmani. Maka nampaklah dunia ini besar, luas dengan segala keindahan-keindahan dunia ini. Padahal tuan-tuan sekalian, dunia ini kecil, sempit, dan penuh dengan kehinaan bila dipandang dengan pandangan rohani itu. Ketika Allah menciptakan Jibril. Jibril itu tuan-tuan sekalian sayapnya menurut riwayat 600 sayapnya. Banyak punya. Bila dikepakkannya sayap itu, maka sayap Jibril itu menutupi ufuk di barat sampai ufuk di timur. Itu baru satu malaikat Jibril. Padahal Allah memiliki jutaan malaikat. Betapa kecilnya dunia ini, tuan-tuan sekalian. Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, kelak nanti di akhir zaman aku memiliki seorang kekasih yang aku sangat cinta kepadanya, sayang kepadanya. Namanya Muhammad, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad itu, kata Allah, memiliki umat. Umatnya pun kecil-kecil. Ibadahnya pun ringan-ringan. Akan tetapi walaupun mereka kecil-kecil, ibadahnya ringan. Bila mereka beribadah kepada Allah dengan penuh khusyuk,
Aku lebih mencintai mereka berbanding engkau, wahai Jibril. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, kita yang dipandang umat yang kecil nih tuan-tuan sekalian, kocik-kocik kita, umur kita pendek, baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Kata Rasulullah, apabila seorang hamba itu dia tegak sembahyang sunnah subuh 2 rakaat saja, maka pahalanya dunia dengan segala isinya. Begitu hebatnya Ronaldo itu, tuan-tuan sekalian, dengan kaki kanan dan sundulannya, katanya begitu. Dan Lionel Messi dengan kaki kirinya, gaji mereka tahunan itu dikatakan triliunan. Apalah bandingnya? Itu setahun kita 5 menit togak, kita berdiri dengan penuh khusyuk. Pahalanya dunia dengan segala isinya. Kocik triliun tubuhnya. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan mata jasmani, hebatlah. Bahkan kaki kanan Ronaldo pulau malam di situ nih. Dan kaki kiri Lionel Messi ini bisa pula menghipnotis setiap orang yang memandang permainan mereka. Itu kalau ditengok dengan pandangan mata jasmani. Dilihat dengan pandangan secara rohani, tak ada artinya, tuan-tuan sekalian. Tapi kita memang terbiasa dengan memandang pandangan jasmani itu. Maka al-kaun, bumi, dunia ini luas. Dan dia dapat menampung jasmani kita. Bahkan segala keperluan jasmani kita ada di bumi. Makan kita ada di bumi. Minum kita ada di bumi. Segala yang kita perlukan dari segi jasmani ada di bumi. Semuanya di bumi, di dunia ini. Oleh karena itu, fal insan min hadzal wajhi la maziyatalah. Bermula manusia dari sisi jasmani ini tak ada keistimewaan baginya. Jadi kalau kita memandang dari segi jasmaninya, manusia ini, kita lah tuan-tuan sekalian, tak ada kekhususan dari makhluk yang lainnya. Bal huwa hayawanun sawa, bahkan si manusia kita ini dari segi jasmaninya sama dengan hewan-hewan. Hewan dengan dunianya, kita dengan dunia kita, tuan-tuan sekalian. Di mana persamaannya? Banyak. Hewan-hewan itu makannya ada di bumi. Minumnya dapat di bumi. Segala keperluan hewan itu ada di bumi. Kita yang merasa hebat nih, makan minum kita pun ada di bumi. Dan segala keperluan kita ada di bumi. Kenapa? Jasmani kita sesuai dengan alam ini. Jadi tak ada kelebihannya. Waruhaniyatu la yas'uha hadzal kaun. Sedangkan rohani manusia tidak bisa meluasi, membatasi akan dia oleh alam ini, bumi ini, dunia ini. Li'annaha ghairu munasabatin lah. Karena rohani manusia itu tidak ada kesesuaiannya dengan alam ini. Jasmani sesuai, sedangkan rohani kita tidak sesuai dengan alam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, bumi tempat di mana kita berpijak ini dapat menampung kita dari segi fisik. Tadi sudah kita sebutkan. Karena fisik kita adalah bagian dari alam ini. Fisik kita bagian dari alam ini. Kemaslahatan kita pun bergantung kepada alam ini. Secara fisik kita bergantung kepada alam ini. Namun alam tidak dapat menampung kita dari segi rohani. Kenapa? Karena rohani bukan berasal dari alam ini. Jasmani dari alam. Rohani bukan berasal dari alam. Dan tidak sejenis dengan alam. Oleh karena itu dengarkan baik-baik tuan-tuan sekalian.
Ruh tidak layak bergantung kepada sesuatu yang berasal dari alam ini, tapi ruh bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Kalau alam ini kan bisa dilihat, didengar, dirasa, diraba. Tapi rohani manusia tak bisa. Sebaliknya, bisakah kita melihat, menyentuh rohani fulan bin fulan? Tidak bisa. Kenapa? Rohani manusia itu tidak sesuai dengan alam ini. Tak bisa dia. Walaysa laha ghiza'un fi hadzal kauni ail ardi. Dan tidak ada bagi rohani manusia ini makanannya di bumi. Rohani kita nih tak ada makan di bumi ini. Cailah akan dapat, tuan-tuan sekalian. Waruhaniyatu laisa la ghiza'un fi hadzal kauni. Tidak ada kebutuhannya di alam ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dia. Dia tidak sesuai. Rohani tidak bisa dilihat, didengar, dan sebagainya. Kalau bumi bisa dilihat, disentuh, dan sebagainya. Bisakah rohani kita beri makan beras? Boy, kata orang bersilam, boy. Bisakah rohani kita beri makan roti sehingga dia kenyang? Tak bisa. Tapi kalau roti itu dimasukkan ke dalam perut, konyang dan tambah lagi. Gitulah dia, tuan-tuan sekalian. Kita kunyah roti itu, masuk ke perut, akan merasakan kenyang itu. Kalau jasmani. Rohani tidak bisa, tuan-tuan sekalian. Karena tidak ada persesuaian antara rohani dengan yang ada di bumi ini. Bal ghiza'uha, bahkan makanannya. Apa makanannya? Al-azkar, zikir-zikir. Wad doa, doa. Wa qiraatul Quran, baca Quran. Wa ghairuha, dan selainnya. Minat ta'at, dari ketaatan-ketaatan dan amal-amal yang soleh lain. Jadi kalau kita berzikir 1000, kalau orang tarikat ini, tak apa saya sebutkan. Begitu adabnya orang tarikat ini, sebaik dia masuk tarikat, dituntut kepadanya untuk berzikir 5.000 kali. Sampai tak sampainya dijawab oleh masing-masing. Tapi dituntut kepada setiap salik 5.000 kali. Konyanglah rohani kita itu. Jadi kalau kita ingin mengenyangkan rohani kita, bukan dengan roti, sesuai. Tapi dengan azkar, dengan zikir-zikir, tuan-tuan sekalian. Semakin banyak zikir kita, semakin banyak kita baca Quran, berjus-jus, kenyanglah rohani kita itu. Fahimmatul insan ila ghidha'il jismaniyah wa nazaruhu lahu yahuttuhu ila asfalis safilin. Mementingkan manusia kepada makanan jasmani, memikirkan akan manusia kepada makan jasmani, itu merupakan derajat manusia kepada titik yang paling di bawah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kata hikam, syarah hikam ini, ya, dikatakan di syarah itu, kalau kita mementingkan jasmani ini, yang kita pentingkan jasmani kita, mata yang nyaman, telinga yang nyaman, enak mendengar, perut yang kenyang, badan yang sehat, itu yang selalu kita pentingkan. Pikiran kita hanya terarah untuk itu saja. Itu sebenarnya merendahkan diri sendiri, bahkan lebih rendah pada titik yang paling di bawah. Bahkan manusia pada tahap ini lebih rendah dari haiwan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Wa nazaruhu ila ma yuqarribuhu ila Allah min at-ta'at yarfa'uhu ila a'la illiyin. Dan mementingkan, memikirkan manusia kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada ketaatan, itu mengangkat derajat manusia kepada yang tinggi daripada yang tinggi. Pada tahap ini dia,
pada bagian ini manusia itu bisa melebihi malaikat. Rasulullah SAW ketika sudah di pintu Sidratul Muntaha, tuan-tuan sekalian, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, masuklah engkau. Aku hanya sampai di sini, tak bisa aku memasuki lautan cahaya. Jibril yang begitu hebatnya, tak mampu masuk pintu itu. Tapi seorang manusia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pintu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, tuan-tuan sekalian, mementingkan taat kepada Allah, mementingkan makanan rohani kita, cumana supaya sembahyang ni elok, bagus, nyaman ya. Macam mana supaya baca Al-Quran ini semakin bagus, zikir supaya khusyuk dan sebagainya. Maka kalau kita fokus terhadap hal yang demikian, memikirkan demikian, maka itu akan meninggikan derajat kita lebih tinggi dari malaikat itu. Maka itulah dia. Di antara maksud bumi ini hanya bisa memuat jasmani kita. Ruhani kita, bumi tidak bisa. Kenapa? Karena antara bumi dan jasmani ada kesesuaian. Jasmani dari tanah dan kebutuhannya ada di tanah. Sementara ruhani bukan dari tanah dan kebutuhannya tidak ada di tanah. Jadi, tuan-tuan sekalian, pada diri kita yang dinamakan manusia ini, ada dua yang bersatu. Ada dua yang bersatu, jasmani dan rohani. Dan kedua-dua unsur ini mesti sehat. Begitu dia. Mesti sehat dia. Jasmani sehat, apalagi rohani. Kam min insanin sahihin jismuhu wa ruhuhu maridun dhaifun. Berapa banyak manusia yang sehat jasmaninya, sedangkan rohaninya maridun dhaifun, sakit dan lemah. Jadi banyak manusia jasmaninya sehat, tidak ada penyakit, makan teratur, minum teratur, senam pagi tiap Jumat pagi sama Minggu terus, celana kotak, tambah sehat lah. Tuan-tuan sekalian, sehat, makan teratur, minum teratur, senam pagi teratur, dijadwalkan. Kalau tak ikut senam pagi, dipecat dari pegawai. Oh, rajin lah. Semuanya ikut. Maunya pemerintah nih, pegawai negeri yang tidak jemaah masjid pecat. Nedok sikit dia. Olahraga teratur dan sebagainya. Tapi rohnya sakit dan lemah, tuan-tuan sekalian. Wa kam min insanin saqimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawiyun. Berapa banyak manusia yang sakit jasmani, tapi ruhaninya sehat dan kuat. Ada orang secara fisik, tuan-tuan sekalian, sakit, duduk didudukkan, togak ditogakkan, tak bisa berjalan, tapi dengan kursi roda, semuanya tak bisa. Rasa sudah hilang, tak bisa lagi dia merasakan mana yang manis, mana yang asin, mana yang masam. Tapi satu hari zikirnya 11.000 kali. Satu minggu, tuan-tuan sekalian, 30. Satu khatam Quran diselesaikannya. Ini orang, ini rohaninya sehat, tapi jasmaninya sakit, tuan sekalian, lemah dia. Apapun tak bisa. Kata Muslim, tekapa aja di atas sampai tidur. Tekapa, tak bisa apa-apa. Maka berkata sebagian ulama, qala ba'duhum,
Sukmul jismi yantahi bil mauti wa sukmul ruh yantahi bin nar. Sakit jasmani ujung-ujungnya mati. Tapi bila sakitnya ruhani, ujung-ujungnya masuk neraka. Tuan-tuan sekalian. Jadi pada muqaddimah tadi saya sebut ada sampaikan. Manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Kedua-dua unsur ini ada sakitnya. Jasmani ada sakitnya, rohani ada sakitnya. Yang kalau sakit itu jasmani, ada tata cara rawatannya dan ada orang yang merawatnya, ahlinya. Dan kalau yang sakit itu rohani, ada juga rawatannya, ada juga orang tempat mengadu tentang sakit itu. Kalau yang sakit itu jasmani, bertanya kepada dokter. Dan tempat rawatan namanya rumah sakit, tuan-tuan sekalian. Bertebaran di Medan ini, ada yang Bosa, ada yang Sodang, ada yang Koci. Pilihlah mana asalan duit masuk rumah sakit yang mahal. Tapi kalau kita sakit secara jasmani, rumah sakit. Dan orang yang merawat kita, berikan nasihat-nasihat kita, namanya dokter. Tapi kalau yang sakit itu adalah rohani, jangan dibawa ke rumah sakit. Ponding dokter itu nanti. Yang sombongnya, yang irinya, yang dengkinya, yang rianya, dan lain-lainnya. Yang hubud dunia, hubud malnya, segala macamnya. Itu tempat bertanya kepada seorang guru dan dinamakan mursyid, tempat rawatannya rumah suluk. Tuan-tuan sekalian, kalau kita sakit jasmani, mati kita. Ditanam, dimasukkan ke dalam tanah, tamatlah segala riwayat penyakit kita. Mana beliau tuh yang sakit dah mati? Hilang, tamat riwayat. Kita pun selesai urusan. Selesai urusan kita, tuan-tuan sekalian. Dan banyak orang meminta begitu. Tamatkan saja aku ya Allah, karena tak kuasa melihat penderitaan, merasakan penderitaan itu. Jadi kalau ada orang sakit secara jasmani, meninggal dia, mati dia, dikuburkan, selesailah urusan. Tapi kalau kita sakit rohani, mati kita, tak selesai urusan. Bahkan dia berkepanjangan, bukan ditanam di dalam kubur, dikuburkan, tapi dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi oleh karena itu, kalau jasmani sakit, rohani sakit, mana yang lebih utama untuk dirawat, disehatkan? Maka dikatakan yang bagi lil insan ayyahtamma bi islahi ruhaniyati. Apa maksudnya? Seyogyanya manusia itu mementingkan kemaslahatan rohaniyahnya. Fauqa ihtimamihi fi islahi jismaniyati. Melebihi, mementingkan pada kemaslahatan jasmaninya. Jadi yang kita utamakan, kita rawat, kita sehatkan, itu adalah rohani. Maka itulah maksud kenapa ada suluk di Islam ini. Untuk apa dia? Sadar atau tak sadar, kita ingin mementingkan kesehatan rohani kita. Disitulah kita ditempa, dibimbing, diajarkan dengan adab-adabnya, dengan zikirnya, supaya penyakit-penyakit hati tadi terkikis dari hati kita, tuan-tuan sekalian. Tuan, kalau saya suluk 10 hari tuan, atau suluk 40 hari tuan, boleh saya olahraga tuan? Boleh. 10 menit, kalau izin sama piket. Nanti jam 7, jam 8, buka tu aja. Ayo. Heran pula bang. Hebat seluruh kena ikut ada olahraganya. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Atau tuan berjalan di apa nih sambil berzikir juga. Kalau dulu tak ada. Dan kita tidak menyalahkan. Dan kita tidak melarang. Supaya sehat. Ada orang tuh tuan-tuan sekalian. Dia tak bisa. Sampai ada kisah. Pergi umroh atau haji. Karena dia sudah terbiasa setiap jam 7 pagi atau jam 6 pagi itu dia olahraga. Terbiasa, rutin, tak pernah absen.
berangkatlah umrah. Berangkat umrah, 1 hari 2 hari, diajaknya kawannya, pakai training. Hotel hebat, bukan hotel main-main, hotel yang hebat lah, hotel mahal, turun dari lift. Jumpa orang Arab, bertanya, mana topeng olahraga? Orang Arab marah dia, ditariknya, tunjuknya Ka'bah itu situ olahraga. Kalau udah di Mekah, olahraga di situ lah dia, tuan-tuan sekalian ya, di situ. Udah pakai uang, udah pakai ihram semuanya, pakai jubah segala macam, pakai training untuk jogging segala macamnya. Udah terbiasa. Tersentak, oh iya pulau, ikut di Mekah punya. Oh, bukan di rumah rupanya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang bagi lil insan ayyahtamma bi islahi ruhaniyati. Maka yang dipentingkan itu adalah kesehatan rohaninya. Maka kalau kita berjalan musafir, tuan-tuan sekalian, maka kita akan nampak seorang itu mementingkan rohani atau jasmaninya. Kalau kita pergi ke tempat yang jauh, tentu yang kita tanya dulu, mana ada masjid yang doke, masjid yang nyaman, yang bisa ada tempat duduk dan segala macamnya. Bukan yang lain selain itu. Itulah urusan yang paling diutamakan. Mana masjid? Dan nanti kita berhenti di mana? Di mana kita sembahyang dan lain-lain. Itu ciri-ciri orang mementingkan rohani. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, himmatul mu'min as-sawm was-salah wa himmatul munafiq al-batn wal faraj. Yang dipentingkan orang beriman itu puasa, sembahyang, ibadah. Sedangkan orang yang munafik itu, tuan-tuan, yang penting al-batnu wal faraj, perut dan farajnya. Berbeda. Visi misi itu berbeda. Dalam kisah peperangan itu berbeda, tuan-tuan sekalian. Kalau kita mentingkan rohani, tuan-tuan sekalian, tentu kita pentingkan sembahyang, puasa, dan lain-lainnya. Kalau kita berjualan, ada kesempatan untuk berjualan. Apakah aku bila berjual bisa aku tutup jujur, tidak berkhianat? Diterima aku bekerja di pemerintahan, apakah aku bisa jujur atau berbuat adil? Itu ciri-ciri orang yang mementingkan rohaninya, tuan-tuan sekalian. Jadi rohaniah lebih utama untuk diperhatikan. Namun jangan lupa memperhatikan jasmani. Hakikat itu dia begitu, tuan-tuan sekalian. Ya. Yang kita pentingkan itu adalah rohani. Tapi jangan kita melupakan memperhatikan jasmani. Supaya kedua-duanya bagus. Jangan terbalik pula. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi beribadah pada Allah, jangan lupakan dunia, tuan-tuan sekalian. Syekh Abdul Wahab Rokan ingin saya sebutkan lagi. Kita melihat beliau dari dua sisi. Bagi pengkaji, beliau itu adalah tokoh luar biasa. Bahkan dalam kemahiran berpuisi, berpantun, kemudian bersyair, Martin van Bransen mengatakan setelah kewafatan Syekh Hamzah Fansuri, semalam kita sebutkan nama Syekh Hamzah Fansuri, wafat Syekh Hamzah Fansuri, seorang pujangga penyair kenamaan dari Aceh. Siapa penerusnya? Kata Martin, orang yang layak meneruskan dari bab syair itu, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalanshbandi. Jadi beliau ini ahli dalam bidang politik, tokoh ekonomi, tokoh gerakan tarekat, organisasi, pujangga, penyair. Beliau adalah tokoh yang sangat produktif dalam menulis. Para pengkaji hanya mengenali beliau dari segi ininya, tuan-tuan sekalian. Jarang diperdengarkan pada mereka bahwa beliau itu adalah wali yang keramat. Kalau kita cerita tentang keramat beliau, itu di bagian sana itu, sungai itu beliau robah, tuan-tuan sekalian. Sungai dirobah beliau. Alur sungai itu, sungai lama berhenti, dibuatnya sungai yang baru. Masih ada buktinya. Kalau cerita tentang kelebihan kekeramatan beliau, banyak sekali. Bahkan ada satu kitab ditulis oleh Syekh Ahmad Fuad Said, Syekh Abdul Wahab Rokan
wali Allah. Kita, orang-orang tarekat, tuan-tuan sekalian, kita memang banyak mengenali beliau ini, kenal secara ininya. Kelebihan-kelebihan beliau ini. Yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Dan kita di majelis ini, jarang kita memperdengarkan, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan itu. Jarang kita mengajarkan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang jelasnya, ulama-ulama yang ada di Sumatera Timur, sekarang namanya Sumatera Utara, berkata kepada raja pada saat itu, terutama Raja Musa, wahai Tuan Raja, ambillah beliau Abdul Wahab Rokan sebagai guru di kerajaan Langkat ini, karena beliau adalah guru yang bertuah. Macam mana tuahnya? Dari hidup sampai matinya. Bahkan kami yang hidup nih di Mesir ini, zuriatnya, jemaahnya menjadi terhormat, menjadi mulia, diagungkan. Bukan kami yang hidup nih, tapi karena orang mati. Bahkan sebagian orang bersilap ini bisa makan, bisa minum karena berkat orang yang sudah mati itu. Bukan yang mati itu menyuapkan nasi ke mulutnya, bukan. Tapi karena setiap hari orang ziarah kepadanya, tamu berdatangan dari segala penjuru, maka bermuncullah peniaga-peniaga, pedagang-pedagang. Dari hasil dagangan itulah mereka menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Bahkan sebagian berinfak kepada kemaslahatan pembangunan Nusa ini, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena orang mati. Kenapa? Karena beliau sepanjang hayatnya mementingkan rohaninya. Bahkan kata Tengku Hashim, penulis buku Kerajaan Langkat, Tuan Guru dan Kerajaan Langkat, ketika sakitnya sama ibadahnya sama dengan sehatnya. Jadi Syekh Rokan ini pernah sakit dalam tahun 1924, 1925, 26, tapi tidak sepenuh itu. Tapi beliau pernah sakit, tapi ibadah beliau waktu sakitnya itu sama ibadahnya waktu dia sehat. Kalau kita nih, tuan-tuan sekalian, kalau sudah sakit perai, Allah maha tahunya tuh. Aku kok sakit. Allah tuh maha pengasih, penyayang, pengampun. Pasti Allah sayang kepadaku. Jadi abang tak kena usah. Aku sakit. Oh, memang alasan topek betul. Tuan-tuan sekalian. Jadi beliau ibadah di waktu sakitnya sama di waktu sehatnya. Baik, tuan-tuan sekalian. Jadi kita dituntut untuk menyehatkan dua unsur ini, baik jasmani ataupun rohani. Tapi rohani diutamakan, diprioritaskan. Sehatnya jasmani. Macam mana kita supaya tahu kita sehat jasmani kita? Ini di majelis ini ada dokter, tuan-tuannya main-main. Di majelis kita ini ada dokter. Kita bisa bertanya kepada dokter, saya kok sehat atau tidak? Maka hendak kita kalau ingin tahu kita secara jasmani sehat atau tidak, jumpai dokter. Tanya ke dokter. Dokter insya Allah akan berikan rawatan pemeriksaan. Ceknya kita. Sekarang ini udah canggih tuan-tuan sekalian. Diambil darah, dapat semuanya. Ada tidak kolesterolnya, darah tingginya, ada encok, segala macamnya, saraf terjepit, segala macam itu. Hari-hari ada saraf terjepit. Di kepala pun ada saraf terjepit katanya. Tuan-tuan sekalian. Dapat deteksi dia, dilihat, dipantau. Oh, ini Fulan bin Fulan sehat walafiat. Dari mana? Dari pemeriksaan seorang dokter. Mudah kita untuk mengetahui jasmani kita ini sehat atau tidak. Klinik ada, rumah sakit ada, dokter banyak, menteri banyak. Tanya, sehat atau tidak? Bahkan dokter itu akan berikan nasihat begini dan begitu. Makan ini, makan ini, supaya lebih sehat. Syekh Abdul Wahab Rokan, tuan-tuan, umur beliau 115 tahun. Pada umur beliau 110 tahun, 107 tahun, 108, 9, 10 tahun, 5 tahun sebelum kewafatan beliau, istri beliau masih melahirkan anak. 3 orang atau 4 orang lagi. Umur beliau 105 tahun, 110 tahun, masih beliau memiliki anak baru. Lahir anak dari istri-istrinya.
Kita kok dah tua dah. Mengempah jalan gitu. Nah, kalau dia penceramah tuh memang sehat lah dia tuan. Nabi itu dia memang sehat semua nabi ini. Ada kan tak sehat. Nabi ini naik gunung, turun gunung, jalan padang pasir, panas, hujan, ada sakitnya. Iko mau ceramah di telepon panitia, Tuan bisa datang. Dibilang dah bisa. Pada hari H itu nelpon tak bisa datang, encok. Memang ustaz ini mesti sehat lagi. Sehat jasmaninya, terutama sehat rohaninya. Kalau sehat, kalau sakit atau sehat jasmani dapat dilihat, didengar dari nasihat dokter atau pemantauan seorang dokter. Tapi macam mana kita bisa melihat bila sehatnya rohani? Maka sebagian ulama mengatakan ingin melihat seorang hamba sehat dari segi rohaninya, yang pertama khifatut ta'ah. Apa dia? Rajin berbuat taat. Seperti orang yang sehat jasmani, semua dimakannya, semua diminumnya, tak ada pantangan yang sehat. Ringan dia melakukan taat. Dia tidak berat. Namanya khifatut ta'ah. Itu salah satu ciri sehat rohani. Yang kedua, halawatuha wa ladzatuha. Lezat dan manis. Kalau ibadah dia lezat, manis saja tuan-tuan sekalian. Enak saja. Seperti orang sehat jasmani. Apapun dimakannya tak ada pantangan. Yang manis, manis rasanya. Yang masin, masin rasanya. Dan di antara keduanya bisa dia membedakan mana yang manis, mana yang asin dan masam. Dan rohani merasakan kelezatan itu, kemanisan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khaufu fautiha, takut keluputan taat, takut kalau hilang tuan-tuan sekalian. Takut kalau tidak sempat baca Quran, zikir dan lain-lainnya. Sama dengan jasmani, takut kehilangan kesempatan dunia itu, tuan-tuan sekalian. Dan yang keempat, wa nadamu fautiha, menyesal keluputan itu. Artinya misalnya dia terlambat dalam taat, maka dia pun menyesal. Dan ini tuan-tuan sekalian, pernah kita secara khusus kita mengisahkan tentang kisah ini, ya, tentang nadamu fautiha, menyesal keluputan. Banyak kisah-kisah, kisah sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Zaman itu sembahyang tidak, namanya sembahyang tidak pakai mic lah, tidak pakai toa segala macamnya. Kalau kita ini setiap sudut ada toanya, itu buang tak datang juga. Dulu tak ada toa, tidak ada mic. Orang datang. Tapi karena tak terdengar, tak datang. Bila tak sembahyang, menyesal. Macam mana mereka menyikapi bila tidak ikut jamaah? Tuan-tuan sekalian, dan ini pernah kita sampaikan di antaranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar nih, beliau orang yang sangat mementingkan rohani. Beliau sangat pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar ini, beliau pernah tidak ikut sembahyang Isya berjamaah. Beliau pernah tidak ikut sembahyang Isya berjamaah. Menyesal. Menyosal-nyosal, tuan-tuan sekalian. Kita kan enteng aja, kalau bisa tak berjamaah. Beliau menyesal. Pulang beliau ke rumah. Sebaik sampai di rumah, beliau isi waktunya sepanjang malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh. Itu penyesalan beliau, tidak ikut berjamaah. Ada kisah lagi Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Tidak ikut jamaah juga, jamaah Isya. Sebab apa? Sebab tamu. Tuan-tuan sekalian, kita nih kalau bertamu pandang-pandanglah. Ayo, jangan situ mau abang, situ pula bertamu. Nanti tuan rumah tuh sogan dia untuk meninggalkannya. Terpaksalah dia ditinggalkan sembahyang jemaah. Al-Qawariri ini pernah meninggalkan hal yang demikian, tuan-tuan sekalian. Menyesalnya dia. Pergi ke masjid ini terkunci. Masjid ini terkunci. Akhirnya pulang ke rumahnya. Sembahyang Isya 27 kali, tuan-tuan sekalian. Karena sekali sembahyang di masjid itu
darajahnya 27 kali. Maka pergi ke rumah, balik ke rumah, sembahyang Isya dia sebanyak 27 kali. Berulang kali. Kenapa? Menyesal tidak ikut berjamaah. Maka salah satu amalan orang bersuluk ini adalah sembahyang berjamaah di awal waktu dan di masjid. Itu sebagian amalannya. Itulah sebagian syarahnya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.